Kembali lagi di Janur Biru Official. Hari ini kita akan belajar IPA tentang sistem reproduksi wanita. Jadi untuk hari ini tujuan yang akan kita dapat, yang pertama kita akan mengetahui apa-apa saja organ pada sistem reproduksi wanita. Kemudian yang kedua nanti bagaimana proses oogenesis. Jadi kamu semua, kita semua belajar di sistem reproduksi wanita ini bisa menjaga kesehatan alat reproduksi wanita, kemudian juga bisa menjaga atau memberikan informasi kepada kakak kita, adik kita, ibu kita selaku wanita bagi kamu yang laki-laki. Jadi semuanya bermanfaat, bukan berarti karena kamu laki-laki kamu tidak mempelajari sistem reproduksi wanita. Jadi sistem reproduksi ini terdiri dari beberapa organ yang digabung menjadi satu, menjadi sebuah sistem di mana sistem reproduksi ini akan bertujuan untuk menghasilkan keturunan, untuk menjaga agar keturunan khususnya pada manusia itu tidak punah. Alat reproduksi pada wanita kita bagi jadi dua bagian. Yang pertama alat reproduksi bagian luar dan yang kedua alat reproduksi bagian dalam. Untuk alat reproduksi wanita bagian luar nanti terdiri lagi atas dua bagian. Yang pertama ada labium dan vulva. Jadi untuk labium ini sepasang bibir pada organ reproduksi wanita yang paling luar. Kemudian di tengahnya terdapat celah yang disebut sebagai vulva. Untuk alat reproduksi wanita bagian dalam itu nanti Umi bagi ke dua subtopik. Yang pertama dia ovarium dan yang kedua adalah saluran reproduksi. Untuk ovarium ini letaknya ada di bagian perut, bagian kanan, di bagian kiri. Ada dua bagian dia nantinya, di mana ovarium ini nanti berfungsi untuk tempat pembentukan sel telur atau boleh kita sebut sebagai ovum bahasa biologinya. Yang mana semisal pada perempuan yang sudah memiliki sel telur yang sudah matang, dia akan keluar dari ovarium, nanti itu disebut sebagai proses ovulasi. Saluran reproduksi nanti dibagi menjadi tiga. Yang pertama namanya saluran telur atau yang disebut tuba falopi. Yang kedua rahim atau uterus, dan yang ketiga itu vagina. Saluran telur atau tuba falopi atau ovidum ini berfungsi untuk membawa sel telur tadi, ovum yang dari ovarium itu dibawa ke rahim. Nah, di sini nanti akan terjadi yang namanya proses fertilisasi. Rahim atau uterus ini adalah organ reproduksi yang memiliki biji yang sangat tebal, di mana di organ ini akan terjadi yang namanya perkembangan janin. Vagina ini berfungsi untuk saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, di mana vagina ini nanti sebagai saluran tempat keluarnya darah menstruasi serta sebagai tempat jalan keluarnya bayi. Baik, Anak Umi, ini kita akan membahas tentang oogenesis. Nah, apa itu yang dimaksud dengan oogenesis? Oogenesis adalah suatu proses pembentukan sel telur pada wanita yang terjadi di dalam ovarium atau indung telur. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tahapan-tahapan oogenesis. Ada beberapa tahapan yang diantaranya di awalnya ini oogonium akan bersifat diploid atau 2N, membelah secara mitosis untuk membentuk yang namanya oosit primer, di mana ini juga bersifat diploid atau 2N. Kemudian oosit primer ini akan mengalami pembelahan secara meiosis pertama yang akan menghasilkan dua sel oosit sekunder dengan dia haploid N aja, dan yang kedua adalah dia akan membentuk badan polar 1 yang bersifat haploid juga. Selanjutnya oosit sekunder ini akan mengalami pembelahan meiosis yang kedua, kemudian membentuk
ootit yang bersifat haploid. Dan badan polar yang kedua yang bersifat haploid juga, atau N. Kemudian badan polar yang pertama tadi akan membelah secara meiosis menghasilkan dua badan polar atau sering disebut dengan polosit. Setelah itu, ootit yang dihasilkan tadi akan mengalami diferensiasi atau perubahan bentuk menjadi ovum atau sel telur bersifat haploid. Ini dia tahapan-tahapan oogenesis yang perlu kita ketahui. Untuk lebih jelasnya, silakan buka buku IPA yang sudah ada sama kamu itu di halaman 15 sampai halaman 21. Alhamdulillah Naomi, hari ini kita sudah selesai pembelajaran terkait sistem reproduksi wanita dan oogenesis.